orangnya tuh sangat rendah hati, sangat menghormati sama orang lain. Walaupun dia sudah di puncak, tapi dia termasuk artis yang tidak kehilangan kontrol sosial. Kenapa saya bilang seperti itu? Tambah tinggi, tambah ada pastor. Kanada, wah sudah merasa top aja, perilakunya kayak raja. Itu ada, ya. Saya menilai aja. Didi Kempot nggak ada di situ. Sangat rendah. Dia itu kan pengamen. Dulu pernah ngarang lagu judulnya We Change You waktu pengamen itu. Dia ngomong, Mas aku lagu anyar We Change You. Sama tuh bisa bahasa Mandarin sama tuh We Change You bukan Mandarin, tapi judulnya We Change You Kowe Pancen Ayu. Itu judul lagu pertama. Kita jelas kok. Nggak ada duanya di Indonesia di Kempot. Ya, aku pribadi sangat merasa kehilangan karena aku punya sejarah yang sangat begitu baik sama beliau, sama almarhum, dan beliau adalah orang yang sangat begitu supel, sangat begitu asik dan low profile, ya luar biasa lah, sosok yang luar biasa, sosok yang sangat entertainer yang sangat luar biasa gitu. Jadi banyak juga aku kenangan sama beliau di saat dulu sampai pernah bikin lagu bareng gitu. Ya kaget juga dengarnya baru tadi pagi ya aku dengar. Iya, kalau kenangan saya dengan apa ya? Karena saya tuh jarang ketemu tuh waktu itu, terus setelah itu waktu ulang tahun Pol Air di Surabaya. Dia dalam keadaan capek, mestinya tidur, begitu saya duduk didatangi, Mas, sampai itu mestinya istirahat, Mas. Ini. Tapi dia tuh sangat menghormati orang lain, berarti capek itu dihilangkan. Hanya untuk sebuah kerendahan hati kepada orang yang dihormati. Satu. Kedua, waktu di airport. Waktu itu saya mau ngisi acara di UMS. Saya sama Pak Din Samsudin sama Rektor UMJ. Saya mau ke sana, dia udah keadaan lemes gitu, datangi saya. Jadi malamnya ada acara di Jakarta, siang itu mau ke Wonogiri ada acara, malamnya ada di mana? Di Pati apa di mana? Jadi siang Wonogiri, malam langsung ke Pati. Waduh Mas, saya lemes begini Pak, dia capek Mas. Ini baru dikagumi, artis tradisional menggunakan bahasa tradisi, dikenal di nasional juga di internasional, apa nggak kagum? Kalau penyanyi band pop, oh biasa, bahasa Indonesia banyak orang tahu ya. Tapi kalau ini di luar negeri, orang masih suka dengan lagu-lagu dengan bahasa yang khas, yaitu bahasa. Itu betul. Saya menghimbau saja, saya nggak berani merintah sama wali kota atau Pemda Solo. Setidak-tidaknya ada satu kebijaksanaan. Kenapa? Pertama, lagu-lagunya tuh membawa daerah wisata yang ada di Solo. Terus kemarin yang waktu promosi corona, itu sama wali kotanya juga kan ya. Itu saya kira nggak ada salahnya kalau umpamanya bendera setengah tiang untuk Didik tadi di Solo loh ya. Minimal ya orang-orang yang harus berterima kasih kepada Didi Kempot. Saya Sule beserta keluarga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sang legend almarhum Didi Kempot. Semoga husnul khotimah, ditempatkan di surga, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Atas nama Tarsan pribadi dan keluarga besar PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, dan juga Persatuan Gaplek, gabungan pelawak keren yang terdiri dari mantan-mantan Trimulat, ikut bela sungkawa atas wafatnya Didi Kempot. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga termasuk kekilapan dan kesalahannya dimaafkan, dan semoga Didi Kempot husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas wafatnya Mas Didi Kempot, dan duka yang sangat mendalam lagi bagi para seniman dan musisi Indonesia. Saya Charlie beserta keluarga turut berduka dan merasa kehilangan.
Semoga Mas Didi diterima di sisi Allah dengan husnul khatimah. Amin. Kita aminkan semuanya karena karya-karya beliau sangat menginspirasi hebat untuk karya musik industri di Indonesia. Salam dan doa, selamat jalan Mas Didi. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik buat Mas Didi. Kalau sakit emang kalau nggak bisa lihat kan dari lama ya, dari 2007 karena glaukoma. Cuma kalau untuk keluhan yang lain, keluhan yang terkait dengan ada massa di otaknya itu jarang ngeluh sih, karena bapak juga mungkin antara memang baru berasanya sekarang mungkin itu, atau karena memang, tapi memang nggak ada keluhan sih, nggak ada keluhan pernah megangin kepala atau gimana. Jadi rasanya memang udah jalannya aja kayak gitu. Dirujuk ke rumah sakit karena tidak merespon. Jadinya hanya diam saja. Jadi saat ditanya, diajak ngobrol itu tidak merespon, diam aja. Kesehatannya ya penyakit biasa kalau lansia kan. Kalau lansia ya beberapa fungsi organnya pasti menurun dan sebagainya. Tapi nggak yang pernah kritis dan masuk rumah sakit. Nggak pernah kontrol ke rumah sakit. Memang baru ke rumah sakit pas kemarin tiba-tiba tidak merespon. Biasanya kontrol ke rumah sakit hanya untuk mata aja, hanya untuk cek matanya. Awalnya itu tanggal 25 itu disorientasi, terus kemudian tanggal 27 itu disorientasi apa nih? Disorientasi, jadi dia tidak merasa ada di rumah gitu, sedang di rumah tapi ini kayak di mana ya gitu. Disorientasi lokasi. Jadinya memang memorinya terganggu lah, memorinya terganggu. Terus saat masuk ke rumah sakit itu kondisinya nggak merespon, terus memorinya juga masih terganggu. Dan tanggal 30 itu saat udah bisa conversing, saat udah bisa ngobrol, diajak ngobrol dan sebagainya, memori dan logikanya terganggu. Jadinya imajinasinya masih bagus, tapi untuk menghitung yang logika itu agak terganggu, memori juga terganggu. Jadi ngomongnya agak mixing. Iya, tapi itu katanya normal sih, karena memang otaknya bengkak, jadinya mungkin ada yang tertekan gitu. Bengkak itu sebelumnya sudah bengkak. Sudah gitu ya? Kayaknya sih penyebabnya itu kemungkinan besar dari ada massa di dalam otaknya. Memang katanya udah baik, jadi pulang. Tanggal 27 juga katanya udah baik, ini bisa rawat jalan aja. Jadi 9 iya nggak drop banget, tapi tanggal 30-nya itu sadar lagi, itu balik lagi. Tanggal 2 balik lagi kayak waktu hari pertama masuk ke RS. Jadinya nggak ada ngobrol. Nggak ada respon gitu ya? Nggak ngerespon. karena aku anaknya,
aku sih ngelihat bapakku sosok bapak yang ideal, karena aku juga belum pernah ngerasain bapak yang lain mungkin. Cuman aku ngerasa aku beruntung sih, aku beruntung lahir di keluarganya bapak. Jadi bapak ini ideal banget, jadi aku nggak pernah punya yang fatal gitu tuh nggak pernah. Idealnya pertama saya dibebasin, tapi saya diajarkan juga bertanggung jawab. Jadinya tolong jagain yang di situ ya, aku tak di situ ya. saya ngerasa bertumbuh dan berkembang dari kecil sampai dewasa sekarang itu nggak ada yang saya sesali, sedikit pun nggak ada yang saya sesali. Jadi itu memang karena bapak saya termasuk orang yang sangat peduli dengan proses. Dia sangat peduli dengan proses. Mungkin itu juga yang akhirnya membuat dia cara parentingnya juga seperti itu. Jadi setelah saya besar juga saya nggak ada yang saya sesali dari masa saya sampai sekarang. Disiplinnya luar biasa. Pemain yang sangat amat luar biasa disiplinnya. Dia mendingan datang lebih awal jauh hari ketimbang dia terlambat. Dan satu hal lagi, dia tanggung jawab banget kepada pengadeganan, bukan hanya kepada diri sendiri, hafal dialog, betul penafsirannya, tapi dia mengajak lawan mainnya untuk latihan. Tidak pernah tidak, Abah selalu latihan. Ntar hit, jangan dulu tik, latihan dulu. Dia dicoba dulu bermain dengan lawan mainnya, sehingga suasana betul-betul dapat, pengadegan dengan dapat, suasana tercipta. Demikian juga berapa porsi emosi yang harus tepat kita lakukan ketika menafsirkan sebuah adegan. Dia akan bisa mengukur itu dan memberitahu lawan-lawan mainnya. Jadi sehingga semua pemain itu merasa berhutang budi kepada Abah yang mengajarkan bagaimana dia bermain dengan benar, dengan tepat. Kemudian Abah sendiri kan guru acting dan sekolahnya juga di New York University, jurusan acting dan satu kelas dengan Al Pacino kalau nggak salah. Hari, pandanglah Abahmu ini yang beristirahat di dalam kediamanmu yang abadi. Turun. Keluarga yang mau menabur. Om Adi itu ternyata ada masa di otak kiri atas depan. Jadi ada masa dan ketahuannya itu tidak sakit, tidak apa. Cuman kalau ngomong berpikirnya loncat-loncat dan tidak ada keseimbangan. Kita kira karena pengaruh penglihatannya dan
Oma dikira juga karena penglihatan. Dan oleh karena itu tidak merasa pusing, tidak merasa gangguan apa-apa. Tapi kemudian dia langsung pingsan. Sedang makan bersama-sama kita makan siang, dia langsung pingsan di sini. Kita bawa ke pusat otak nasional. Ternyata itu ada massa di otak kiri. Jadi seperti itu, cepat sekali, hanya seminggu langsung otaknya tidak bisa kontak dengan organ tubuhnya. Jadi sudah pasang alat jantung ya, alat bantu jantung, alat bantu pernafasan, dan otaknya memang bengkak. Jadi tidak bisa tidak bisa dari tahun 80. Hitung sendirilah. Dan Mas Adi itu penglihatannya sudah nggak ada, tapi masih main film ya. Jadi orang yang masih bisa melihat sampai yang terakhir deh, dia berjuang dalam aktingnya, dan setiap selesai akting, para kru, para pemain, teman-teman yang lain yang ada di situ, setelah ada shoot ya, setelah saya shoot adegannya, tepuk tangan mereka semua, tepuk tangan. Jadi itu saya diceritain seperti itu, sangat bersyukur sekali. Penglihatannya hilang sejak tahun 2007. Berangsur-angsur, nggak langsung hilang, berangsur-angsur berkurang. Dua-duanya? Berkurang sudah, dia sudah dioperasi, tapi memang glaukoma. Itu memang sedang terdesak saya kira. Dan dia kan jadi buat kawan waktu itu mengenalkan kan, karena dia orang baik segala macamnya sudah. Dan dia juga kenapa saya nggak tahu ada penjual belian, karena dari telepon, WhatsApp ada buktinya kita. Itu dia ngomong, Syakir itu kamu saya kelola ya, dan saya berikan advance. Advance itu kalau bukan pinjaman apa ya bahasa Indonesia? Iya, pinjaman dalam kayak macam ditaruh duit dulu berapa. Tapi nanti kita harus balikin ya, itu kan dulu Syakir dijanjiin mau dikasih rumah apa apartemen. Iya. Mau dikasih mobil, mau dikasih advance itu kayak nih keuntungan yang diberikan lebih dahulu lah, kayak semacam deposito apa saya. Iya, advance itu bahasanya. Nah, maka kemudian aku kan saya kira ya memang orang baik kan, saya kira bisa cuma berprasangka baik sama orang karena nggak diajarin kan sama orang tua sama guru juga berprasangka buruk. Akhirnya ya udah. Nah setelah 1 hari setelah Aisyah trending, jadi kalau dibilang Syakir manfaatkan ketika Aisyah trending, maaf sebelumnya Syakir udah pernah trending dan masuk ke hitam putih. Nah jadi 1 hari setelah trending, tiba-tiba Syakir kan email itu kan nyambung ke HP ya semuanya ya bang ya. Itu Syakir nggak bisa akses semuanya loh. Kenapa nih email tiba-tiba ganti? Ya Syakir hubungin, ya mintalah, ini Syakir mau nelpon orang siapa-siapa, kontaknya di email semua. Akhirnya kata dia, oh ini udah keputusan dari Pak Sugianto. Oh nggak bisa gitu, ini data Syakir di situ semua, gitu ya kan. Dan kemudian akhirnya ketika dia mengganti itu, nah waktu itu official musik video yang ubah dia jadi cover, terus yang ubah ke musik official musik video dia, dan dia Pak Sugianto terus diubah lagi ke cover. Jadi Syakir yang ditekan publik, dibilang mengambil hak karya cipta orang, sedangkan dia menggunakan itu untuk mengubah-ubah official musik video cover. Akhirnya Syakir yang kena. Nah ke depan ketika dia Syakir nggak bisa akses, ya wajar Syakir bilang pada orang bahwa itu bukan Syakir yang upload. Memang benar bukan Syakir yang upload. Sehingga apa? Ketika ada sesuatu yang cedera di uploadan itu atau hal yang tidak wajar, Syakir sudah sampaikan ke orang bahwa itu bukan Syakir yang upload. Dan itu wajar untuk melindungi data-data dan diri Syakir. Pertama antara judul
kontrak dengan isi itu nggak sesuai. Yang kedua, bahwa waktu membuat kontrak tersebut, terutama kontrak yang pertama ya, Syakir masih di bawah umur kawan-kawan sekalian. Jadi otomatis kontraknya itu bukan cacat lagi, otomatis batal. Ini kontrak yang pertama ya. Kontrak yang kedua, Syakir baru umur 2 bulan dari kecukupan umur orang dewasa. Dan ketika membuat kontraknya itu tengah malam, ya betul ya, malam hari ya. Dan Syakir tidak ditemani oleh walinya. Ini waktu kalau ada yang bilang bahwa tadi yang poin kebohongan tuh yang katanya keluarga menemani segala macam, nggak ada. Soal ketidakadilan dalam hukum itu ada yang dikenal namanya ketidakadilan dalam posisi dan ketidakadilan dalam situasi. Nah, Syakir dengan pihak dalam kontrak tersebut ada situasi di mana ketidakadilan dalam situasi. Harus dilihat situasinya waktu itu seperti apa. Ini nggak bisa hanya melihat soal sepakat semua tanda tangan, nggak bisa gitu. Lalu dalam perjanjian tersebut berlaku seumur hidup, luar biasa. Nah, perjanjian itu harus ada waktunya, baik ada waktunya, dan nggak bisa dia berlaku seumur hidup, karena hal yang diperjanjikan juga bukan hal yang berlaku kekal. Jadi ini lucu, kontraknya berlaku seumur hidup. Syakir tidak boleh bikin komitmen dengan pihak ketiga manapun dalam perjanjian tersebut. Dan Syakir tidak paham hal-hal ini ketika menandatangani perjanjian. Lalu ganti rugi. Kan dalam perjanjian itu biasanya ada hak dan kewajiban. Kalau haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, pihaknya yang dirugikan bisa minta ganti rugi. Nah, dalam kontrak ini itu hanya berlaku pada si orang tersebut, si Syakirnya enggak. Jadi Syakir kalau merasa dirugikan, dia enggak punya fasilitas menuntut ganti rugi, kan lucu. Kan kami akan melakukan upaya hukum, jadi mereka ngirim somasi, tapi somasinya tidak akan kami jawab. Kalau misalnya Syakir dilaporkan ke polisi, nggak apa-apa, kami akan datang ke polisi. Kalau diperiksa, kami akan sampaikan semua bukti-bukti yang kami punya kalau terkait dengan pencemaran nama baik. Terkait dengan masalah keperdataan, dalam somasi kami tidak perlu jawab, karena sebetulnya yang diminta sama mereka, teknis dalam somasi tersebut tidak jelas apa yang diminta. Kalau diminta untuk menjalankan prestasi sesuai kontrak, sebetulnya Syakir sudah menjalankan jauh dari apa yang mereka sebutkan di dalam somasi. Jadi mungkin kami juga akan melakukan upaya hukum kepada mereka. Jadi yang kita laporkan ini terkait dengan masalah fitnah dan pencemaran nama baik melalui Instagramnya Syakir Daulay. Dan yang kita laporkan sendiri adalah Syakir Daulay itu sendiri. Korbannya adalah klien saya atas nama Agi Sugianto. Nah, di mana dalam status Instagramnya itu disebutkan dengan narasi bahwa akun YouTube Syakir Daulay beserta albumnya itu telah dibajak dan bukan dia yang mengupload lagu-lagu itu. 30, makanya kenapa kemudian hari ini saya melaporkan Syakir gitu, karena pada tanggal 30 kita sudah mengsomasi ya, tapi itu mengisi vlog, kemudian take vokal, membuat klip ya dan lain-lain lah, tapi itu tidak dia lakukan. Di awal kan 200 kan per termin. Nah itu advance, dia bilangnya bukan beli YouTube. Saya kira ingat lah pasti kan, ya mungkin saya kira juga menjual segala macam karya saya kira dengan segitu mudahnya gitu kan. Sedangkan 200 juta itu ya bukan saya kira sombong dengan segala kerendahan hati ya. Alhamdulillah kan saya kira di sinetron di mana-mana itu sangat insya Allah mudahkan lah untuk mendapatkan itu per bulannya bahkan. Tapi ketika saat itu memang karena saya juga terdesak dan saya dikenalkan oleh Babe Agi dari kawan ya, saya kira ini orang baik
udah saya kira nggak bisa berprasangka sama baik. Itu semua udah saya kira terima, itu udah saya kira terima 150. Nah setelah sebelum Aisyah trending sebelum Aisyah trending itu dia nggak pernah nulis pembelian akun YouTube di transferan itu. Tapi ketika Aisyah trending kemudian ditransfer 50 terakhirnya dia tulis di situ pelunasan akun YouTube. Jadi bang sebelumnya dia tulisnya ini AdSense gitu ketemu. Tapi terakhir dia bilang pelunasan akun YouTube. Jadi awalnya kan kerja sama Syakir tahu. Tapi ketika bayar pelunasan untuk bayar 200 juta itu kayak jadi jual beli. Makanya tadi saya bilang dari awalnya kontraknya apa, isinya apa, prakteknya seperti apa, beda-beda. Dan kerugiannya, royalti dari akun YouTube channel Syakir belum pernah diberikan oleh Sugianto kepada Syakir. Sugianto tidak pernah mengirim laporan penjualan kepada pihak Syakir. Pihak Syakir juga telah mengeluarkan biaya produksi sendiri, tadi yang poin telah prestasi yang sudah dilakukan dari setiap konten yang seharusnya itu menjadi biaya produksinya si Sugianto juga. Syakir Daura dianggap telah mengklaim karya cipta orang lain dan melakukan kebohongan publik terkait lisensi lagu Aisyah ketika persoalan ini berkembang di publik, tapi tidak ada penjelasan soal tersebut dari pihak Sugianto. Bukan nggak melakukan kewajiban, bahkan kewajiban bulan depan udah saya kira lakuin bulan sekarang gitu loh. Saya kira ketika habis syuting harusnya waktu saya buat istirahat, saya kira korbanin buat isi konten, buat mereka. Saya kira udah ada kira-kira berapa lagu tuh udah saya rekam tuh yang bisa ditayangin sebenarnya sampai bulan depan juga masih cukup gitu loh kontennya. Jadi kalau dibilang nggak melakukan kewajiban, ya saya kira udah bahasa jamak sih udah di stok duluan gitu loh. Mungkin kalau semua YouTuber juga disuruh bilang kalau mereka bikin konten, mereka yang promo, mereka yang gunanya pihak tersebut. Saya kira yang ngontek Baim Raffi Ahmad segala macam buat collab, saya kira yang produksi, saya kira yang kadang vlognya saya kira edit juga sama tim Syakir. Terus kita udah lakuin itu semua, kita dikasih 15%. Syakir tanya YouTuber mana yang mau? Dan bukan Syakir mata duitan, tapi kembali lagi kita kalau Syakir jujur bukan nyari duit tapi nyari rezeki. Untuk apa? Untuk kemudian kan bisa bermanfaat buat orang. Nah tanggal 7 Februari 2020 akun itu telah dijual belikan, di mana sebagai pihak pembelinya itu adalah klien saya dan penjualnya adalah Syakir Daulay sendiri sebagai pemilik akun YouTube tersebut dengan harga 200 juta yang kemudian kita bayar itu per termin ya. Pertama 100 juta diterima oleh Syakir sendiri, kemudian 50 juta yang diterima oleh orang tuanya yang bernama Pak Hasan itu sendiri via transfer ya. Berapa manuver yang dia lakukan untuk mendapatkan kembali akun YouTube itu sendiri. Pertama dia berdalih bahwa akun YouTube itu tidak pernah dia transaksikan. Yang ada uang 200 juta itu adalah pinjam meminjam. Mentah di situ, kemudian dia berusaha masuk ke masalah formalitas perjanjian. Dia menggunakan orang tuanya gitu kan untuk menyoal terkait dengan perjanjian itu. Memang kami kemarin sekitar hari Rabu jam 5 sore itu telah mengamankan seorang pria bernama Roy Gunawan alias Roy Kiyoshi. Dan pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman kasusnya dan kelanjutannya akan kami kabarkan. Psikotropika, dan pada saat kita lakukan tes urin dia positif benzo. Ya, dia sangat baik, sangat sehat, ya, dan orang tuanya juga berkunjung. Roy kita tahan
sudah selesai penandatanganan penahanan. Kemudian dalam proses untuk lakukan pemeriksaan, ada juga yang perlu dia tambahkan dalam pemeriksaan itu, karena pengakuannya bahwa Roy selama 1 tahun belakang, tahun 2019 itu dia selalu kontrol dokter. Nah, nanti juga dokter kita minta keterangan apakah benar selama itu dia kontrol dokter, dan dia lepas tidak kontrol dokter sejak tahun 2019. Setelah itu dia mencoba untuk membeli obat yang biasa diberikan dokter lewat online. Mamanya juga kami perbolehkan untuk datang menjenguk dan berjalan sesuai dengan sesuai dengan aturan yang berlaku di kantor kami lah. Sebagai tersangka. 20 hari ya dalam proses selama pemeriksaan dulu sementara. Kami sudah ketemu dengan Roy Kiyoshi, kronologis dari awal sampai akhir kami sudah dapatkan. Setelah itu kami bertemu dengan penyidik juga, melakukan koordinasi langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, pada saat ini kami sudah tahu kronologis permasalahan Roy Kiyoshi. Jadi saya terangkan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut. Roy Kiyoshi itu adalah sakit, bukan sebagai pengguna narkoba. Jadi sekali lagi saya peringatkan, jangan lagi menuduh menyerang kehormatan Roy Kiyoshi dengan mengatakan dia pengguna narkoba. Ingat, Roy bukan pemakai dari ganja, ekstasi, sabu. Ya, Roy Kiyoshi sakit. Saya beritahu, Roy Kiyoshi sakit. Apa sakitnya Roy Kiyoshi itu? Insomnia. Dia tidak bisa tidur. Dia beli, kenapa dia beli di online? Karena sudah sangat terpaksa sekali. Dia hampir 3 hari tidak bisa tidur. Bayangkan kalau orang yang tidak bisa tidur selama hampir 3 hari. Rasa badannya seperti hancur. Disinilah makanya terpaksa dia membeli secara online. Dan itu kan kembali kepada penyidik ya, itu kan pertimbangan penyidik ya. Sah-sah aja kalau emang dikata ada 2 bukti yang cukup. Ya pertimbangan penyidik ditahan, ya tahanan ya gak ada masalah. Nah, yang kami ajukan kalau masalah seperti kayak gini bukan penangguhan, tapi kita akan ajukan permintaan asesmen. Ya, setelah asesmen itu nanti dikabulkan, nah baru nanti ditangguhkan ke RSKO untuk dilakukan. Selanjutnya hari Senin nanti kami akan ajukan permohonan asesmen. Keluarganya mendukung sekali, dan tadi pun juga mamanya ada. Dari kemarin hari pertama mamanya terus, papanya terus, orang tuanya terus mendampingi Roy. Kalau dikatakan stres, pasti semua orang yang tertimpa masalah ini pasti stres, baik keluarga dan pribadinya. Ya bohong lah, siapapun juga kalau sudah ditahan, satu tersangka pasti stres. Ya, tekanan batin, rasa malu, apalagi dibully lagi kan. Kan ini orang-orang nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Niat batin mensreanya Roy tidak pernah tahu bahwa ternyata yang dia makan dibeli di online diazepamnya ternyata mengandung ya ini tadi nitazepam ini. Masuk ke golongan 4 psikotropika. Kalau tahu ini nggak akan dibeli. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.